Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hajat-hajat ikhwan fillah semoga Allah kabulkan, yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Alangkah baiknya ikhwan fillah menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat merupakan amalan yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk bersholawat kepada baginda Nabi. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi maknanya sholawat adalah pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan sholawat Nabi dianjurkan dilakukan pada waktu-waktu terbaik. Di antara waktu yang terbaik adalah ketika sholat di akhir tasyahud, saat khutbah Jum'ah setelah azan, ketika berdoa, dan ketika masuk dan keluar masjid, serta saat menyebut nama Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedahsyatan sholawat diceritakan di dalam kitab Afdhalus Sholawat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza asurat ma'isyatuh," ketika sulit kehidupan kita, maka kata Rasul, "fal yuksir sholata alayya," maka perbanyaklah sholawat kepadaku. Fa innaha takshiful ghumuma, sesungguhnya sholawat itu bisa menjadikan sebab penghilang dari kebingungan. Entah kebingungan karena hutang, entah kebingungan karena mencari pekerjaan, entah kebingungan karena masalah yang kita hadapi, masalah kantor, pekerjaan, dan lain-lainnya. Maka dengan itu Rasulullah menganjurkan agar kita memperbanyak sholawat. Nah ikhwan fillah, di sini saya akan membagikan kisah nyata. Di zaman dahulu, seseorang yang mempunyai hutang yang sangat banyak, bahkan diancam akan dipenjara. Namun keberkahan sholawat bisa mengeluarkan dari permasalahannya. Sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel BMTV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan dukung channel dakwah ini dengan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ketika kami memberikan tausiah ataupun amalan-amalan yang lainnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, ulama besar Mesir, yang diceritakan kembali oleh Al-Habib Quraisy Bahrun, pengasuh pondok pesantren As-Siddiqu Kuningan. Berkat sholawat dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki terbebas dari lilitan hutang dan ancaman penjara. Dikisahkan seorang laki-laki yang terlilit hutang hidup dalam tumpukan hutang dan terancam di penjara karena tidak sanggup membayar hutang. Dulunya ia kaya raya, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang untuk menagih hutang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah satu seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" Dia menjawab, "Minggu depan Tuan." Ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia pun membayarkan hutang kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya semakin buruk.
hingga tempo pembayaran hutang pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, tempo hutang Anda telah tiba. Lelaki ini dengan suara lirih menjawab, demi Allah, saya sudah tidak punya apa-apa. Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya kepada lelaki yang miskin itu, mengapa Anda tidak membayar hutang? Laki-laki itu menjawab, demi Allah, saya tidak punya apa-apa, Tuan Hakim. Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian lelaki miskin itu bangkit dan berkata, wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara. Hakim menyetujui si miskin dengan mengatakan, bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminan kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara. Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. Dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, Rasulullah SAW jaminanku, wahai Tuan Hakim, jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah SAW. Mendengar itu, si hakim langsung tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah SAW, tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas? Aku menaruh nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku. Suaminya menjawab seperti itu. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata kepada suaminya, selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya. Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta yang dalam sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya, laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, hai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutang. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini. Kemudian si miskin itu bertanya, apa dua bukti itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya. Seketika lelaki miskin itu terbangun dan pagi harinya ia pergi menuju ulama fulan tersebut dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang dialaminya dalam mimpinya. Wahai Tuan, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku. Sang ulama pun bertanya, apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu? Lelaki miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagai yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada baginda Nabi sebanyak 1000 kali, dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan solawat yang Anda bacakan kepada Rasulullah.
bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima. Mendengar itu, spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat menggembirakan bahwa sholawatnya diterima oleh sosok manusia paling agung, yaitu Rasulullah di alam semesta. Maka ulama itu memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggil seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dibicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih utang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan utangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda, dan utang Anda saya anggap sudah lunas." Subhanallah, tabarakallah. Ikhwan fillah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan umatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Sholawat dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan, bahkan bencana sekalipun, sebagai yang dijelaskan di dalam kitab Abdulus Sholawat tadi. Sesungguhnya sholawat bisa menghilangkan segala kebingungan-kebingungan kita dan akan menunaikan segala hajat-hajat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan fillah, kita bacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah ikhwan fillah, itulah orang yang mendapatkan keajaiban, keberkahan mengamalkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita, dan kita semakin tambah yakin, tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.